Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masuk ke mata kuliah pemrograman 1 kembali dengan saya Robi Yuliendra. Materi yang akan dibahas di video ini adalah materi pertemuan ke-10 yang akan saya bagi menjadi 2 video nantinya, yaitu materinya akan membahas tentang pengenalan fungsi if. Jadi if-nya akan saya bagi menjadi 2, yaitu if tunggal dan if majemuk. Dan pada video kali ini saya akan coba menjelaskan untuk fungsi if tunggal. Jadi fungsi if itu merupakan fungsi pernyataan penentuan keputusan percabangan. Ada kalanya ketika kita membuat sebuah program tersebut membutuhkan satu pilihan dari banyak pilihan. Nah, kita masuk menggunakan fungsi if. Sebenarnya tadi ada 2 untuk masuk ke fungsi pernyataan atau penentuan keputusan, yaitu fungsi if dan switch case. Nah, kita bahas dulu ke fungsi if. Fungsi if itu apa sih? Ya, fungsi if merupakan salah satu bentuk pernyataan yang berfungsi untuk mengambil keputusan dari 2 buah kemungkinan. If bisa berdiri sendiri atau bisa juga menggunakan else. Jenis-jenis fungsi if yang pertama di video ini akan saya bahas yaitu if tunggal. Teman-teman bisa lihat strukturnya di layar, yaitu struktur pernyataan if adalah if kondisi, kemudian buka kurung kurawal itu pernyataan yang dijalankan bila kondisi benar. Nah, ini merupakan fungsi if tunggal ini merupakan kepunyaan if yang memiliki satu if saja. Jadi hanya menggunakan fungsi if 1 aja. Nah, misalnya contoh, saya langsung buat contohnya saja dengan menggunakan if. Buatlah program sederhana dengan Java dengan bentuk if tunggal. Diketahui seseorang berbelanja di supermarket sejumlah 2 juta rupiah dengan ketentuan apabila ada seseorang total belanja lebih dari 500.000 maka akan mendapatkan diskon 10% dan total belanja dari total belanja. Tampilkan diskon yang didapat oleh orang tersebut. Nah, kita coba langsung masuk ke textpad-nya. Silahkan buka textpad-nya, kemudian sambil melihat ketentuan-ketentuan yang ada di bukunya atau di slide-nya. Oke, teman-teman, kita lihat bahwa kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang kita butuhkan. Yang pertama adalah total belanja serta diskon, gitu ya. Total belanja serta diskon. Oke, kita buat dulu nama kelasnya. Ini belum menggunakan scanner. Masih menggunakan yang biasa. Nanti teman-teman bisa buat variasinya di bentuk kelas scanner. Kita buat nama kelasnya, kemudian kita buat kelas utamanya. Oke, jangan lupa buka kurung kurawalnya. Tertutup seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke soal, yaitu buatlah program ketika orang tersebut belanja. Jadi total belanja dan juga diskon. Kita gunakan fungsi if tunggal, yaitu kita deklarasikan dulu variabelnya. Double total belanja karena kita kasih nilai awal, dia belanjanya 2 juta, gitu ya. Kemudian double diskon. Tentunya penggunaan tipe data sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua. Selanjutnya langsung kita buat kondisi if tunggal. Diskon kita buat aja nilai awalnya 0. Jika total belanja, ketentuannya ya, total belanja lebih besar sama dengan lebih besar dari 500.000 atau lebih besar sama dengan 500.000. Berarti kalau lebih besar sama 500.000, belanja 500.000 aja nanti dapat diskon ya. Kemudian buka kurung kurawal, lihat strukturnya. Nah, fungsi if ini teman-teman memiliki kurung kurawal ya, tapi beda
antara kurung awal 2 ini. Yang kurung awal 2 ini miliki kelas dan static void main, kalau ini milik if. Apa katanya? Kita lanjutkan. Jika total belanja lebih besar dari 500.000, maka dia akan dapat diskon. Diskonnya dapatnya dari mana? Yaitu 10%. 10% itu kita bisa kalikan saja, atau 0,1 dikalikan dengan total belanja. Kita copy di sini. Paste. Nah, ini belum menggunakan else, teman-teman. Jadi belum menggunakan else, kita langsung system out saja. Nah, berapakah dia dapat diskonnya? Jadi diskonnya sama dengan, terus kita panggil diskon. Oke, kita simpan dengan nama kelasnya. Kita save. Kita paste. Save. Oke, kita coba kontrol 1 untuk ngeceknya. Oh, sudah benar semua, berarti kita kontrol 2. Berarti jawabannya adalah 200.000. Si ini dia membuat atau belanjanya 2 juta, maka diskonnya 10%. Nah, kalau saya ganti misalnya di bawah ketentuan, di bawah kondisi, misalnya dia belanjanya 200.000. Kita kontrol 1 lagi. Ini kita close dulu ya, biar nggak membingungkan. Kita kontrol 2. Kita kontrol 2. Diskonnya 0. Karena kondisi benarnya tidak terpenuhi, gitu ya. Kondisi benarnya kalau total belanjanya lebih besar sama dengan 500.000. Nah, kemudian kita coba improve, teman-teman, ke fungsi scanner ya. Jadi kalau ke fungsi scanner gampang, kita tinggal tambahkan saja import java.util.scanner. Kemudian total belanja ini dihapus saja. Diskonnya tetap. Kemudian kita masukin metode scannernya, scanner input sama dengan new scanner system titik in. Oke. Kemudian kita buat UI-nya, kita copy paste aja ini biar nggak terlalu lama videonya. Kita ganti dengan UI-nya, masukkan total belanja. Kemudian kita input sama dengan nama variabelnya dulu total belanja. Saya copy aja total belanja di sini, variabel total belanja. Paste, kemudian sama dengan input titik next double. Karena tipe datanya double, kita buat next double. Oke, kita tekan Ctrl 1. Ada error, kurang titik koma. Oke, benar. Nah, kita langsung masukin berapa total belanjanya, misalnya 800.000. Jadi diskonnya 80.000. Nah, itu penerapan dari fungsi if tunggal. Gitu ya, teman-teman ya. Kita balik lagi ke slide selanjutnya. Di sini ada penjelasannya. Mungkin di sini teman-teman bisa langsung dibagi 10 atau dikalikan 0,1, itu nggak masalah. Yang terpenting ketika teman-teman membuat programnya harus diuji coba. Selanjutnya, saya akan coba contohkan soal yang kedua. Ini sama tipe datanya. Yang sama adalah fungsi if-nya, tetapi tipe datanya berbeda. Di sini diketahui seseorang ingin membeli motor jika kode motornya A001, maka motor yang dibeli mereknya Yamaha. Tampilkan merek motor yang dibeli orang tersebut. Gitu ya. Jadi tipe datanya string, teman-teman. Nah, bagaimana penerapan kalau tipe datanya string? Kita buat lagi. Ini ada beberapa poin yang saya ambil ya. Itu ya. Atau saya langsung menggunakan kelas scanner saja. Saya copy di sini, teman-teman. Saya perbesar dulu. Oke,
kelasnya saya buat if tunggal 2, kemudian saya tutup kurungnya 2, kemudian saya buat kode motor ini tipe datanya string karena 001 itu adalah tipe data string, kode motor. Kita langsung buat kelas scanner saja. Kemudian string merek gitu ya, merek motornya. Nah, kemudian kita buat kembali objeknya sama UI-nya, user interface-nya. Kita buat scanner input new scanner system titik out print ln-nya masukkan kode motor. Kemudian kode motor kita copy aja di sini biar meminimalisir error. Input next line kalau dia tipe datanya string. Oke, baru kita masukin fungsi if-nya. Nah, yang membedakan antara fungsi if tipe data double dan int serta tipe data string adalah dengan menggunakan tanda sama dengannya. If kode motor bisa seperti ini menggunakan tanda sama dengan seperti ini, atau bisa menggunakan equals. Nanti saya kasih contoh. Kadang ada kalanya programnya error kalau menggunakan tanda sama dengan 2. Nah, saya buat pakai equals dulu, A001, maka merek motornya misalnya apa tadi? Kita lihat dulu di slide-nya, merek motornya Yamaha. Nah, ini jangan terlalu jauh terpisahnya. Kemudian kalau selain itu kita buat misalnya, selain itu kita gunakan else saja. Else kita gunakan mereknya adalah Honda. Jadi contoh di program pertama kita tidak menggunakan else karena kita berikan nilai awal. Kalau ini kita kasih aja nilainya Honda. Atau kita bisa masukkan di merek. Nah, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan sistem out. Pastikan sistem out-nya berada di luar kurung kurawal fungsi if-nya ya. Ini kita ganti merek motor. Kemudian di sininya merek. Oke, coba kita save. Paste. Ctrl 1. Masih ada error gini ya, sistem out print ln kode motor equals, dia kurang 1 ya, ini karena ada buka. Jadi sebenarnya kita buat program itu jangan takut error teman-teman, karena error itu yang akan mengingatkan kita posisi-posisinya. Ctrl 2. Jadi saya masukin A001, keterangannya Yamaha, berarti terpenuhi ya. Kalau misalnya saya jalankan B0001, motornya Honda. Apapun yang diketikkan selain A01 itu pasti larinya ke Honda. Oke, nah ini menggunakan equals kalau tipe datanya string. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan tanda sama dengan 2 seperti ini. Ini nggak usah pakai kurung juga nggak apa-apa. A001. Nah, ini juga bisa. Tapi kadang textpad-nya bermasalah. Nah, ini seperti ini. A001 jawabannya benar tapi Honda. Mungkin kita bisa lihat di sini. Kita tutup kurung saja. Nah, ini Honda. Karena kadang sama dengan ini tidak sama dengan penggunaan equals. Kita harus sesuaikan banget spasi-spasinya. Itu ya. Nah, saran saya lebih baik menggunakan equals kalau tipe datanya bentuknya string gitu ya. Oke, seperti ini. A001. Sorry. A-nya harusnya besar.
Nah, ini dia benar. Nah, ini pembahasannya teman-teman, contoh penggunaan equals-nya. Nah, untuk video kali ini penjelasan if tunggal terlebih dahulu. Nanti saya akan coba sambung di video bagian keduanya untuk pembahasan if majmuknya atau if yang lebih dari satu. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman satunya. Semoga sering banyak latihan, semoga sering dan menambah paham. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.